Tuduhan-tuduhan itu ada terhadap Sayyidina Umarnya, terhadap Sayyidina Utsmannya, terhadap Sayyidina Alinya. Sayyidina Ali sebelum dibunuh dituduh kafir. Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman dituduh tidak adil. Tuduhan. Khalifatul Islam, Amirul Mukminin, diperangi dan dituduh kafir. Jadi ikhwan sekalian, Sayyidina Ali ini yang dari umur 10 tahun diangkat, diasuh sama Nabi yang ngedidik Nabi sendiri. Ketika wahyu turun yang mendengar Nabi, Siti Khadijah dan Sayyidina Ali adalah orang ketiga. Ketika ditanya siapa yang akan membantuku untuk Allah, waktu Nabi kumpulkan Bani Hashim, Sayyidina Ali umur 10 tahun dia ngangkat, ana ya Rasulullah. Saat turunnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam Badar dia yang maju pertama bersama Sayyidina Hamzah di usia 18 tahun. Sampai terporak-poranda itu ribuan kaum kufar. Di perang Uhud ketika semua sebagian muslimin lari dan turun dari gunung, sampai Nabi jatuh ke dalam jurang, ke dalam lubang dan dikelilingi orang-orang kufar yang mau menghantam dari segala penjuru. Mutar Sayyidina Ali bagaikan gangsing, sehingga turunlah Dzulfiqar dan turunlah Jaushan kepada Rasulullah, dibawa oleh Jibril. Dan diteriakkan, la fata illa Ali wala sayfa illa Dzulfiqar. Tiada pemuda seperti Ali dan tiada pedang seperti Dzulfiqar. Yang melindungi Nabi itu Sayyidina Ali, Al-Abbas hanya segelintir. Sayyidina Ali dibilang muter, gak ada yang bisa sampai ke Nabi di lob. Kemudian di perang Khandaq dialah yang bangkit duel dengan siapa? Dengan Amr bin Abdi Wud. Siapa yang tidak kenal? Amr Abdi Wud itu legenda yang luar biasa. Kalau anak kecil nangis, ya orang sana itu bilang ada Amr lewat, langsung pada diam dari takutnya. Legenda. Dibuat parit supaya apa? Kan pertahanan umat Islam. Bertahan di Badar, di Uhud itu sifatnya perangnya bertahan. Itu dibuat parit sejauh-jauhnya yang Ide Salman itu. Tiada yang bisa lompat, gak ada yang bisa melalui. Tiba-tiba Amr itu dia bawa kudanya yang besar, dia lari, ketika sudah dekat dia tahan, dia kekang itu kuda. Jadi kudanya itu ngelihat adanya lobang dan parit. Dia balik dan dia lakukan sekali lagi, ditahan lagi sama dia. Dilihat itu kudanya ngelihat ke bawah, oh, supaya kudanya faham. Jauh itu parit. Balik lagi dia mundur jauh-jauh. Terus dia lari, dia pecut itu kuda, sampai di saat itu yang ketiganya dia lepas, terbang itu kuda sampai ke barisan kaum muslimin. Gemeter semua orang karena semua tahu ini Amr. Sayyidina Hamzah sang pemburu singa sudah syahid di Uhud, yang seusianya. Gemeter semua, siapa yang tidak tahu? Ketika Rasulullah bertanya siapakah yang mau maju, Sayyidina Ali lagi, ana lahu ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Tidak didengar sama Nabi karena tahu dia masih junior, paling muda. Gak ada yang bersuara, semua tahu bukan tandingan. Sekali lagi nanya, ana lahu ya Rasulullah. Sampai ketiga baru Sayyidina Ali dipanggil sama Nabi, dikasih pedang Nabi, dikasih imamah Nabi, maju. Ketika Sayyidina Ali maju, kata Nabi apa? Barazal imanu kullih ala syirki kullih. Telah maju iman yang sepenuhnya menghadap kekufuran yang sepenuhnya. Ini semua yang buka. Terus dituduh kafir di masa pemerintahan. Itu Amr waktu maju nanya, siapa engkau? Anak Ali bin Abi Thalib. Ah, engkau anaknya kawanku. Pulanglah. Abu Talib, siapa yang tidak tahu, pelindung Rasulullah dan pemuka Quraisy, orang kafir tiada yang berani dekat kepada Nabi, dijaga terus oleh Abu Talib sampai ketika meninggal dijadikan tahun kesedihan meninggalnya Abu Talib dan Siti Khadijah. Jadi kata Amr, baliklah, ayahmu temanku. Kata Sayyidina Ali sebegitu indahnya, aku kasih engkau 3 pilihan. Engkau pulang, balik kembali, dan tentu orang-orang itu kau akan malu dan orang-orang itu akan mencemoohmu.
atau engkau masuk Islam, atau ya tiada jalan lain, kita tarung. Amr turun, dihantam kaki kudanya sendiri. Yani maksudnya apa? Itu satu adat, kaki kudanya dihantam dulu supaya tahu dia gak mau pulang, ya kalah ya menang, dihantam kudanya. Duel, pasir sampai naik debu, itu orang-orang bingung melihat menanti. Duel sampai kena kakinya oleh Sayyidina Ali, jatuh Amr. Jatuh Amr. Begitu Sayyidina Ali mau menghabisi, dia meludah ke Sayyidina Ali. Begitu dia meludah, Sayyidina Ali pun mundur jalan beberapa langkah gitu. Jerit-jerit Amr, ayo habisi aku, habisi aku. Sayyidina Ali jalan melangkah, terus balik, kata, kenapa engkau tidak habisi aku? Kata Sayyidina Ali, karena waktu kau meludah, aku keluar emosi. Dan saya tidak mau menghabisimu dan saya tidak mau ada emosi dalam amal saya. Mau sepenuhnya pure karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada alasan pribadi yang ikut. Kakimu aku hantam dulu karena engkau menghantam makhluk Allah, kuda itu dahulu, tanpa ada ini. Kudamu sendiri kamu hantam, kakimu kamu hantam. Dan sekarang baru dihabisi oleh saya. Belum dari sisi ilmu. Lihat, buka sejarah, buka as-sihah. Berapa banyak yang Nabi bilang, ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Aku adalah pintu ilmu dan Ali adalah babu. Aku adalah kota hikmah, aku adalah rumah hikmah, riwayat lain, dan Ali adalah pintunya. Jadi bukan hanya dari sisi keberanian saja, dari sisi ilmu. Khalifah khulafa sebelum masanya, setiap ada masalah yang dipanggil siapa? Karena yang tahu ini yang hidup di rumah wahyu. Setiap ada masalah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tiap manggil siapa? Sayyidina. Segala urusan betapa banyak. Orang Kristennya aja yang non muslim di Arab banyak yang tetap mengagumi Sayyidina Ali, dan dia menganggap bahwasanya Sayyidina Ali jangan dianggap buat umat Islam aja, ini buat Arab juga, kata. Sampai ada yang nulis, Aliun sautul adalah al-insaniyah. Ali adalah voice of human justice, suara keadilan manusia. Di PBB sampai sekarang masih ada suratnya untuk gubernurnya Malik al-Ashtar yang diterjemahkan dan dibuat pedoman di PBB, yang sampai bilang manusia itu kalau dia tidak sesaudara denganmu dalam agama, setidaknya dia saudara sama engkau karena dalam sesama manusia. Dan